Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elokskar dari Program Studi Manajemen Keuangan di Politeknik Negeri Jakarta. Dan di sini saya akan membahas mengenai peran komunikasi organisasi dan proses komunikasi dalam organisasi. Komunikasi atau dalam bahasa Inggris sering disebut communication berasal dari bahasa Latin yaitu communicatio dan bersumber dari satu kata yaitu communis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak yang lain agar tercapainya suatu tujuan atau persepsi yang sama. Nah, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi organisasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi yang terjadi dalam organisasi. Nah, komunikasi itu mempunyai dua sifat. Yang pertama dia formal, yang kedua dia informal. Nah, komunikasi menurut strukturnya atau jenisnya itu mempunyai 4 jenis atau 4 struktur. Yang pertama, ada komunikasi ke bawah atau downward communication. Yang kedua, ada komunikasi ke atas atau upward communication. Ada horizontal communication dan diagonal communication. Ketika kita sudah mengetahui apa itu komunikasi organisasi, kemudian kita masuk kepada topik intinya di mana kita perlu membahas peran komunikasi dalam organisasi. Nah, peran komunikasi organisasi itu sangat penting sekali karena di sana tuh dapat melibatkan proses komunikasi antara atasan, bawahan, karyawan, dan lain-lain sebagainya. Dari itu, materi ini sangat penting sekali untuk kita praktekkan. Seperti halnya kita mengetahui peranan apa saja sih yang penting dalam komunikasi organisasi, yaitu menyajikan pendapat, mengomentari, meyakinkan, menyajikan citra, dan lain-lain sebagainya, di mana hal tersebut semuanya bertujuan atau berfungsi untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Berikutnya ada proses komunikasi dalam organisasi. Nah, proses komunikasi organisasi itu merupakan proses penyampaian suatu pesan atau informasi yang digunakan oleh komunikator kepada komunikan agar mereka saling terhubung. Ini dia proses komunikasi, di mana ada komunikator atau sender sebagai pengirim berita, ada receiver atau komunikan sebagai penerima berita, dan ada pesan yang akan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Nah, dalam slide ini tidak lupa juga ada yang namanya proses encoding dan ada juga yang namanya decoding. Nah, encoding ini adalah kode atau sandi atau bentuk simbol atau serangkaian bentuk-bentuk yang ditunjukkan oleh komunikator kepada komunikan agar komunikan dapat lebih mengerti tentang apa yang sedang dibicarakan oleh komunikator. Sedangkan proses decoding adalah proses yang diterima oleh komunikan terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator, sehingga komunikan menjadi berpikir dan dapat menguraikan secara langsung ataupun tidak langsung apa pesan yang dapat diterimanya. Nah, biasanya terdapat gangguan-gangguan yang seperti ada di slide ini nih. Nah, kalau terdapat gangguan, itu dapat terjadinya adanya miscommunication. Tetapi apabila dia mengerti, dia akan memberikan feedback atau respon di mana dia menangkap informasi atau pesan seperti dengan yang komunikator berikan. Yang pertama, adanya hambatan dari proses komunikasi. Hal tersebut biasanya terjadi karena komunikator sendiri belum paham betul apa pesan dan informasi yang akan disampaikan kepada komunikannya, atau salahnya sandi atau kode yang diberikan kepada komunikan. Lalu adanya faktor semantik di mana perbedaan bahasa atau kosakata yang digunakan, seperti dalam bahasa daerah, bahasa internasional, bahasa asing, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, hambatan fisik juga menjadi hambatan dalam komunikasi secara efektif, seperti halnya adanya gangguan alat komunikasi atau gangguan kesehatan, misalnya seperti tuli. Ada hambatan psikologis dan juga ada hambatan manusiawi. Tetapi tidak usah khawatir, banyaknya hambatan tersebut bisa kita kendalikan dengan cara mencari solusinya. Berikut ini adalah slide di mana cara mengatasi hambatan-hambatan dalam komunikasi organisasi. Cara mengatasi hambatan tersebut adalah yang pertama dengan menggunakan umpan balik. Artinya, kita berhak memberi kesempatan kepada orang lain untuk mereka memberikan ide, gagasan, serta usulan dalam komunikasi organisasi, sehingga terjadinya adanya komunikasi dua arah. Kedua adalah kenali penerima berita, seperti bagaimana latar belakangnya, bagaimana pendidikannya, bagaimana lingkungan di sekitarnya, sehingga kita dapat menyesuaikan bagaimana cara bicara kita terhadap orang tersebut, sehingga penerima lebih mudah menerima beritanya dengan bahasa yang kita berikan. Cara mengatasi hambatan yang terakhir atau yang ketiga adalah dengan rencanakan secara teliti, yaitu kita harus memperhatikan aspek-aspek atau poin-poin penting dalam hal pembicaraan seperti yang berkaitan dengan apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan lain-lain sebagainya, sehingga komunikan dapat lebih mudah menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator.
Nah, kesimpulan singkat mengenai peran komunikasi dalam organisasi serta proses komunikasinya adalah bagaimana cara kita memahami peranan serta proses komunikasi agar tidak terjadinya miskomunikasi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.